Yang pertama, yaitu dengan cara mau menerima kritik. Bagi beberapa orang, kritik merupakan hal yang menyenangkan. Namun, bagi beberapa orang, kritik merupakan hal yang menyebalkan dan juga menyedihkan. Alih-alih menjadikan kritik sebagai beban, marilah kita menjadikan kritik sebagai motivasi agar diri kita dapat lebih berkembang. Yang kedua adalah selalu bersyukur. Dalam hidup ini kita sering dihadapkan berbagai cobaan, seperti gagal saat ulangan, patah hati, ataupun sakit secara fisik. Cobaan ini akan membuat kita marah, lelah, dan kesal. Orang yang rendah hati tidak akan mengeluh dan gelisah ketika menghadapi permasalahan. Namun ia akan mengucap syukur dan tahu bahwa semuanya terjadi karena Tuhan ingin membantunya berkembang. Contoh sikap rendah hati selanjutnya ialah mau membantu yang membutuhkan. Pribadi yang rendah hati tentunya tidak terbawa arus dunia yang cuek, tidak peduli, ataupun masa bodoh dengan orang lain, melainkan suka menolong serta memberi perhatian untuk kebaikan dan kesejahteraan orang lain. Yesus mengajarkan kita untuk menolong sesama terlebih mereka yang membutuhkan, bahkan meskipun kesulitan itu karena kesalahannya sendiri. Selanjutnya adalah mau mengakui kesalahan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Setelah melakukan kesalahan tersebut, pasti kita akan merasa gelisah. Sebagai orang yang rendah hati, sudah sepatutnya kita untuk mengakui kesalahan yang kita perbuat. Berani berbuat, artinya kita harus berani juga untuk bertanggung jawab. Berikutnya adalah sabar. Sangat penting menjadi orang yang sabar karena banyak tantangan dan masalah yang kita hadapi menguji kesabaran kita. Nah, dengan belajar menjadi orang yang sabar, maka sebenarnya kita belajar mengendalikan diri kita. Nilai selanjutnya adalah tidak berhenti belajar dan berbimbing. Di kehidupan kita pasti pernah mengalami fase-fase kegagalan, dan itu memang wajar. Mungkin kita merasa sedih, kecewa, maupun marah. Tetapi janganlah kita berfokus pada kegagalan itu, karena yang penting adalah bagaimana kita dengan merendah hati mau untuk dibimbing oleh orang lain, dan semangat lagi belajar untuk mencapai apa yang kita cita-citakan. Nilai yang selanjutnya yaitu menahan diri. Dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kita akan mendapatkan banyak sekali cobaan. Sebagai orang yang rendah hati, kita harus menahan diri kita. Contoh yang simpel adalah ketika akan mengerjakan ulangan, kita harus menahan diri kita untuk tidak mencontek. Yang terakhir adalah tidak sombong. Meskipun kita terkenal, berprestasi, ataupun kaya, tapi kita tidak boleh sombong. Kita tetap harus rendah hati.